Um, Hai semua, nama saya Rivaldi. Uh, Kali ini di segmen ini saya Rivaldi Putra Pratama ingin just cerita aja sih. Maksudnya kayak ya cerita. Dan sengaja vibesnya gelap gitu ya kan di outdoor. Dan kenapa? Karena kita akan cerita horor. Dan di video kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman aku di rumah. Dan sesuai judul kali ini si rapi. Kenapa? Ikutin video ini. Yang pertama, aku tata ya, kejadiannya itu sesuai dengan apa yang terjadi gitu, yang mana yang duluan gitu ya kan. Dan tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, bantu channel ini menuju yang terbaik. Oke, kali ini kita gak lagi bercanda gitu. Kali ini kita mau ceritain tentang si rapi. Jadi kejadian pertama itu ketika di suatu hari aku punya kakak gitu. Jadi aku punya kakak namanya Putri. Dan ya dia tinggal sama aku. Dia kerja di suatu perusahaan yang kebetulan dia lagi dinas di kota aku. Dan dia tinggal bersama aku. Dan dia punya kamar sendiri gitu. Di kamar sendiri itu dia ya skincare something gitu ya, namanya cewek kan. Dan tepat di suatu hari itu juga dia lagi skincare dan tiba-tiba langsung teriak ke kamar aku. Dan aku tanya kenapa gitu. Ya dia ada yang manggil katanya. Yang manggil itu siapa dan aku nggak tahu pada saat itu ya, namanya juga nggak tahu. Tapi di sini aku jelasin dulu. Di rumah aku kita bertetangga. Kan aku ngontrak ini ya, di kota aku nih aku ngontrak rumahnya. Dan ya kalau bertetangga itu ya udah aja gitu, kayak nggak peduli aja gitu. Maksudnya kayak ya udah ya cuek lah, soalnya tetangganya juga gonta-ganti gitu ya kan. Dan namanya kontrakan gitu nggak natap lah, jadi ya udah kita cuek. Jadi yang nggak ada yang kenal nama kita masing-masing gitu di sini, karena kita cuek dan tidak bersosialisasi maybe. Dan aku pastikan nggak ada yang kenal kita di sini namanya gitu. Dan pada saat Putri ada yang manggil, katanya sih dia mendengar suara laki-laki. Dan suara laki-laki itu sedang, katanya si Putri ini, dia manggil orang itu, manggil Putri dengan menyebut nama Putri gitu. Dan aku tanya siapa dia, ya nggak tahu gitu kan, nggak bersosialisasi. Tapi dia memastikan kalau itu suara laki-laki. Dan itu terdengar jelas banget sampai dia ya takut gitu, karena dia merasa di sini nggak ada yang kenal dan nggak ada yang mengenal dia. Jadi ya dia takut dong. Dia manggil Putri gitu. Dan dia masuk ke kamarku dan dia ngomong seperti itu. Dan ya aku ke kamarnya yang nggak terjadi apa-apa emang sih. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidur di kamar aku, tidur bareng. Dan kejadian yang kedua itu ini cukup aneh ya, tapi maksudnya kayak aku tidur di kamar aku itu beberapa hari setelah kejadian si Putri ini. Dan pada saat beberapa hari itu terjadi di kamar aku itu kayak pintu itu terkunci sendiri setiap aku bangun pagi gitu. Jadi kan aku minta bangunin pagi sama orang tua untuk kerja. Dan aku memastikan pintu rumah aku tidak terkunci gitu dong. Aku nggak pernah ngunci rumah gitu. Maksudnya ngunci kamar tidur biar dibangunin kerja gitu. Jadi aku nggak pernah ngunci.
Tapi kejadian pertama terkunci kamar itu ya apa namanya, ya udah bodo amat, mungkin aku ngigau atau sleepwalking gitu. Sleepwalking ya maksudnya tidur berjalan gitu ya kan, ngigau, ya udah positif aja gitu, ya udah. Dan mamaku ngetok-ngetok marah-marah itu, kenapa kamu kunci pintunya gitu ya kan. Oke, jadi pada saat aku lagi kejadian pertama ya aku berpikir aku ngigau gitu, dan nyokap marah-marah karena apa pintu kamar dikunci sedangkan aku minta bangunin untuk kerja gitu ya kan. Dan itu ya berusaha positif aja. Tapi setelah itu ya terjadi lagi beberapa hari setelah kejadian pertama terjadi lagi. Dan kejadian kedua mama marah-marah. Mama marah-marah lagi dan ngetok-ngetok pintu lagi. Kenapa sih selalu dikunci pintu kamar gitu ya kan. Tapi aku ya bingung gitu, kayak ya aku gak ada ngunci kamar gitu. Jadi ya bingung aja gitu, lebih kebingung aja gitu ya kan. Habis itu dan terjadi lagi beberapa hari setelah kejadian itu, terjadi lagi pintu kamar terkunci. Dan di situ mulai kayak ya ada yang aneh terjadi gitu ya kan. Maksudnya kayak gimana gitu, aku nggak ada ngunci kamar gitu masalahnya. Nggak mungkin aja gitu aku minta bangunin orang tua untuk kerja tapi aku yang ngunci kamar. Terus kejadian ketiga nyokap marah-marah dan aku ngomong ke ibu, aku nggak ada ngunci kamar. Gitu aja. Habis itu ya debat dah tuh, kayak ya aku nggak ada ngunci kamar, terus buat apa gitu. Pokoknya ya gedebat lah. Dan setelah pokoknya itu kejadiannya tuh entah aku lupa 3-4 kali, mungkin ada 3 lah. Dan setelah terjadi lagi aku ngomong di kamar, iya aku ngomong aja gitu, aku ngomong kayak kamu ada jangan ganggu aku, udah gitu aja. Dan setelah aku ngomong seperti itu ya nggak terjadi apa-apa lagi, kamar nggak terkunci dan ya nggak ada kejadian lagi udah. Dan setelah aku bukan ada kejadian lagi sih, maksudnya kayak kamar tuh nggak terkunci lagi sendirinya gitu, karena ya aku juga memastikan aku nggak pernah ngunci kamar karena ya biar dibangunin besok paginya gitu. Dan setelah itu gak ada kejadian di kamar lagi, gak terkunci lagi. Dan beberapa hari pas itu acara apa ya, acara lebaran ya, kayaknya lebaran deh, ntar pokoknya ada acara gitu di rumah, aku lupa acara apa. Itu ada karyawannya ibu aku yang bantu ibu aku di bisnisnya, ya rame lah. Dan pada saat ngumpul itu kan vibesnya kayak happy aja gitu ya kan, kayak nggak berpikir tentang hantu gitu. Dan ya happy vibesnya itu happy banget lah. Dan di satu kejadian pada saat yang lain makan, aku happy, kita berbicara gitu ya kan. Kan itu aku kan acaranya di teras rumah gitu, jadi karpet gitu, kita makan gitu, dikarpetin terus ya rame-rame. Dan ada mobil aku dipindahin ke posisi yang agak gelap, yang agak luas. Dan tepat di belakang mobil aku, di situ aku ngelihat si Rapi nih. Ya si Rapi ini aku aku memastikan bentuknya seperti Slenderman ya. Jadi si Rapi ini bentuknya seperti Slenderman. Nanti aku foto tempat aku ngelihat si Slenderman ini. Tapi ini bukan Slenderman, tapi ya ini bukan, dia mirip banget kayak Slenderman tapi bertubuh kecil banget ya, setara sama mobilku Honda Jazz. Nggak kecil banget,
ya oke lah, pokoknya nggak setinggi Slenderman gitu dia. Dan dia rapi banget gitu. Dan itu kejadian tuh kayak sekilas aja gitu, kayak ya aku happy makan gitu, sekilas langsung dia kayak jelas gitu, dia itu entah itu pikiranku atau gimana ya kan, tapi aku ngeliat jelas dia rapi, pakai jas, pakai dasi, terus pakai ini putih nih, apa sih, dalaman hem putih, pakai jas, pakai celana hitam, dan tangannya kalau nggak salah tangannya itu sampai tanah, tangannya itu panjang banget sampai tanah. Dan ya aku bilang ini si rapi. Kenapa aku bilang ini si rapi? Karena ya dia rapi banget kayak Slenderman. Dan oke, tadi sorry kamera mati, kita lanjutin lagi. Pokoknya pada saat itu juga aku ngomong ke ibu kalau aku ngelihat si orang ini berdiri di belakang mobil gitu. Aku ngomong, dan ya ibu aku kayak apaan sih, udah gitu, kayak ya udah aja gitu, marah-marah, apaan sih kamu, aneh apa ada aja gitu yang dilihat bilang. Dan setelah itu iya aku ya udah gitu, kayak kepikiran aja sih. Dan setelah itu ada kejadian lagi terhadap si Putri. Jadi si Putri ini kembali dipanggil oleh sosok pria ini gitu. Dan sosok pria ini manggil si Putri dengan jelas. Katanya dia dengar di jendelanya. Dia manggil si Putri, ya Putri, kayak akrab gitu, Putri, cowok. Dan itu yang manggil cowok juga. Dan ya sama kejadiannya, akhirnya Putri ke kamarku, dan dia bilang kalau ada yang manggil aku suaranya cowok, dia manggil Putri gitu. Dan aku ngomong aja sudah santai, gak apa-apa Put, orangnya rapi kok. Ya gitulah. Entah itu adalah benar sosoknya, dan apakah itu sosok yang sama mengganggu kejadian, maksudnya yang mengganggu kita. Entah kejadian pintu terkunci sendiri dan yang memanggil Putri, I don't know. Nanti aku fotoin tempat aku ngelihatnya, tepat di depan rumah aku. Dan yang pasti kalian percaya nggak percaya, tapi aku cuma mau cerita. Ya aku mau cerita aja gitu. Dan sebenarnya masih banyak kejadian yang pernah aku lihat dan itu tidak terjadi sendirian, aku ngelihat barengan, itu ada juga. Ya mungkin nanti kita buat lagi. Dan ya I don't know itu benar atau tidak, tapi yang pasti aku melihat itu, dan itu benar terjadi. Si Putri juga melihatnya. Dan ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like channel ini kalau suka. Kita akan buat lagi nanti, dan see you next time. Kalau boleh jujur sih sebenarnya aku udah agak lupa. Oh gitu. Ingat aja apa yang diingat. Yang diingat ya waktu itu malam pulang kerja, Ya. terus abis bebersih, terus Terus. kan terus ya mau tidur gitu kan, istirahat di kamar ya, walaupun belum tidur masih main HP gitu, terus di kamar. Terus itu udah masuk jam berapa ya, mungkin di atas jam 11 gitu. Itu tuh lagi dengerin lagu deh kalau nggak salah. Itu kejadian pertama atau kejadian kedua? Kedua. Yang pertama lupa ya? Yang pertama lupa, yang jelas kayak ada yang ngetok-ngetok ngetok-ngetok jendela. Manggil nggak sih? Bilang Bilangmu manggil. Yang kedua manggil. Oh, yang kedua manggil. Coba yang kedua deh. Ya udah gitu, pokoknya pulang kerja, nyampe rumah habis beres, terus istirahat di kamar, dengerin lagu. Mungkin jam 11-an ke atas kayaknya.
tiba-tiba ada yang manggil gitu, putri putri dari jendela. Oh, suaranya itu laki-laki ya? Iya, Itu jelas banget nggak sih? kalau aku yang mendengar sih jelas ya, karena kan kayak tiba-tiba gitu, shock gitu loh jadinya. Untuk kejadian pertama itu yang ngetok itu jelas, dengar jelas banget gitu ya? Iya, kan aku di kamar sendirian, terus tiba-tiba ada yang ngetok. Padahal nggak ada orang ya? Ya waktu itu kan cuman berdua doang kan. Oh iya. Oke oke. Apa lagi ya? Itu aja ya kamu ya? Iya, aku mah nggak ada, nggak banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.